Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu semua, mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia nggak ada hubungan lagi mengenai hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia, bukan tuntutan hukum Taurat. Bukan tuntutan hukum Taurat. Kita di bawah kasih karunia. Nah, Rasul Paulus belak-belakan mengatakan membatalkan hukum Taurat. Gitu loh kira-kira. Ya, supaya kita paham apa maksud Rasul Paulus, apa maksud Tuhan Yesus. Gitu kira-kira teman-teman. Oke, siapa? Ya, ada lagi Pak yang mau sampaikan? Oke, ini dia ada yang bergabung, teman-teman terkasih. Iya, shalom teman-teman semua. Bapak Inko, shalom Bapak Inko. Shalom Bang. Ya, silakan. Mau Ada lagi? nanya aja Bang. Apa? Ini Bang, di Rum Islam kan tadi awak ditanya Bang ini, kan di hukum Taurat itu kan ditulis jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, Ditanya, kenapa Yesus yang kau Tuhan kan, bukan Allah Bapa gitu? oke, begini jawabannya. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Kenapa kamu nggak ke Bapa saja? Kenapa kepada Yesus? Oke, bukankah Yesus itu bersumber dari Bapa? Bukankah Roh Kudus itu bersumber dari Bapa? Bukankah kami sebagai orang Kristen mengimani sebagai sesembahan Tritunggal Kudus? Kami tidak bisa sampai kepada Bapa. Kenapa? Kami harus beresin dulu dosa kesalahan kami. Manusia gagal kepada Bapa itu sendiri, mencari jalan untuk menuju Bapa, nggak ketemu-ketemu. Bapa itu nggak pernah kita lihat, suaranya pun nggak pernah kita dengar. Satu-satunya cara supaya kita bisa kepada Bapa melalui caranya Tuhan sendiri, bukan melalui cara kita. Bagaimana cara Tuhan? Mendatangkan anaknya ke bumi ini. Gitu loh. Itu cara Tuhan. Cara kita pasti akan gagal. Tetapi dengan cara Tuhan sendiri, ya pasti. Karena ini cara saya, gitu loh kata Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini cara Tuhan sendiri, bukan cara Tuhan, bukan cara kita. Ya, coba bukakan sama saya Serapim. Batu penjuru yang di dalam kitab Mazmur. Batu penjuru dalam kitab Mazmur. Kita bukakan ya. Ambil 2 pasal Serapim. Batu penjuru itu sama ayat selanjutnya. Itu ada dari pihak Tuhan sendiri yang gitu, Dok. Bunyinya, Dek. Kita baca nanti teman-teman ya. Dalam kitab Mazmur ada nubuatan batu penjuru yang bunyi nanti ambil tolong di crop, itu ada dari pihak Tuhan sendiri. Bentar ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, perhatiin sini kalimatnya. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, bukan dari pihak kita. Gitu loh. Suatu dan ajaib di mata kita. Nah, jadi dari Tuhan, bukan dari pihak kita. Ini manusia, ini batu penjuru. Yesus ada batu penjuru. Nah ini loh, anak ku kasihi loh. Ini terjadi dari pihak saya, bukan dari pihak kamu. Kamu gak bakal bisa ketemu keselamatan. Ini cara sendiri gitu. Gitu. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, saya itu memang menyembah Bapa. Semua menyembah Bapa. Musa menyembah Bapa, Abraham menyembah Bapa, Yunus menyembah Bapa, Kristen pun menyembah Bapa. Orang bangsa Israel menyembah Bapa melalui pembersihan hati masing-masing. Gak bisa langsung berapa kotor-kotor, tidak boleh. Mereka membawa korban keselamatan. Dengan membawa korban keselamatan itu mereka menjadi tahara, tahir, suci. Maka mereka berkenan di hadapan Bapa. Kita sebagai orang Kristen ataupun manusia di zaman sekarang nggak bisa kita kepada Bapa tanpa pembersihan hati kita. Kita nggak berkenan lagi membawa korban binatang itu, nggak berkenan lagi. Di mana bait Allahnya? Siapa imamnya? Sebab bangunan itu bait Allah sudah runtuh. Gitu loh. Nah, makanya yang sempurna adalah yang datang dari pihak Tuhan, yaitu anaknya yang diutus. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah, itulah perdamaian kita. Jadi menjelaskan itu memang nggak secara gampang menjelaskan, menjabarkan firman Tuhan memang nggak harus gampang. Islam itu Pak nggak mau penjelasan Pak. Saya sudah berjenggot saya Pak, berdiskusi sama Islam sudah 800 triliun jam Pak. Saya itu kalau menjelaskan Kristen kamu diam saya bilang. Ini waktu saya menjawab, ini bukan menjawab kayak kacang goreng, sekilo 40.000, setengah kilo 20.000, gampang.
Ini menjabarkan sesuatu firman Tuhan. Tenang, berku jelaskan. Maka kita orang Kristen menyembah Bapa. Nggak bisa langsung kepada Bapaknya. Bagaimana dong? Nah, kita menyembah Bapa melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Sama ilahnya dengan ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub langsung kepada Bapa, kita juga langsung kepada Bapa, tetapi melalui jalannya, kebenaran dan hidupnya, yaitu dalam Yesus. Itulah kita. Bang. Ya, Jadi kalau ditanya bang, Allah yang benar itu Allah yang mana bang? Allah yang benar, Allah ya, Allah yang benar adalah Allah Tritunggal, bukan SWT. Allah apa Allah? Ya, Allah itu adalah sesembahan, bukan nama. Allah itu sesembahan dari kata Elohim. Elohim. Tunggalnya adalah Eloah. Sampai ke Timur Tengah, Kristen Timur Tengah mengucapkan Allah. Gitu loh. Itulah rootnya, akar katanya, rootnya. Sama kayak kata Ehad, Ibrani. Timur Tengah, orang Arab, Kristen Arab, Ahad. E-A, dari Ehad, Ahad, Ehad, Ahad. Elohim, Allah. Elohim, Allah. Elohim kan jamak. Tunggalnya adalah Eloah, Eloah. Menjadi E-A, Eloah, Allah, Eloah, Allah, Eloah, Allah. Itu cuma pergeseran lidah. Tetapi mereka menarik kata Allah itu menjadi sweetie. Itu dia. Ingat teman-teman Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu sesembahan, bukan nama. Muhammad bukan nama. Muhammad itu kata sifat. Ingat, 99% Islam tidak tahu siapa nama nabinya. Muhammad itu kata sifat, bukan kata nama. Ingat pesan saya baik-baik. Muhammad itu bukan nama pribadi, tetapi kata sifat. Apa arti Muhammad? Sang terpuji. Ingat sekali lagi, Muhammad itu bukan nama, Allah itu bukan nama. Camkanlah itu di dalam hatimu. Allah bukan nama, Muhammad bukan nama. Paham Bapak Ibu terkasih? Muhammad bukan nama. Ingat itu baik-baik. Siapakah sang terpuji yang dimaksud? Sang terpuji itu Markus 14 ayat 61 dan 62. Siapakah sang terpuji itu? Sang terpuji adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah itu bukan nama, Muhammad bukan nama. Paham ya? Saya bertanggung jawab untuk mengatakan hal ini. Saya bertanggung jawab. Jikalau ada yang mau memperdebatkan ini, silakan. Nanti saya ganti akun dulu ya tapinya ya. Gitu. Contoh si ganteng. Si ganteng kan bukan nama. Si cantik kan bukan nama. Si pintar kan bukan nama. Itu kata sifat. Gitu loh ya. Tuhan berkati. Segitu aja sih bang, makasih ya bang. Siap. Inko, Tuhan Yesus berkati. Inko, ingat ya, iman kita Tritunggal ya. Mau Anda itu Katolik, Protestan, Ortodoks, kita Tritunggal ya. Jangan dengarkan ocehan oneness. Apalagi saksi Jehovah. Apalagi orang-orang Son of God ya. Kembalilah kepada imanmu semula-mula. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Iya. Mau tanya lagi Kang Cepe, Silakan. Cici Litan. ini apa tentang Raja Daud. Raja Daud kan kalau di Alkitab kan sepertinya ini apa jahat gitu ya. Kayak ngambil istri Uria. Berseba. Iya. Itu Pertanyaannya. tapi kenapa Daud itu seperti istimewa ya di mata Tuhan, sampai Yesus pun dipanggil anak Daud nggak masalah gitu, mau aja. Oke. Iya. Bapak Ibu terkasih, dari Adam sampai kepada Meleaki, semua manusia itu berdosa. Berdosa. Keturunan melalui sanatnya dari anak Daud itu ada dalam Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus darah dagingnya berasal dari Adam yang nanti kepada Daud, yang nanti kepada Yesus? Pertanyaannya, apakah tubuhnya dari Adam? No. No. Apakah darahnya dari Adam? No. Tetapi dia dilahirkan dari Maria. Maria yang bersanad kepada Daud. Maria yang bersanad kepada Adam. Sanad binnya sampai kepada Maria. Yang pertama. Yang kedua, Yusuf, suami Maria, sanadnya juga dari Daud. Mereka sama-sama dari Yehuda. Sama-sama dari Yehuda.
satu marga itu. Sanatnya dari Yehuda. Yusuf dari Yehuda, Maria dari Yehuda. Yesusnya lahir dari kandungan Bunda Maria. Gitu loh. Tetapi perhatiinlah, darahnya, dagingnya itu bukan dari Adam. Kita yang dari Adam, Yesus tidak. Dia lahir dari Maria yang sanatnya dari Daud untuk menggenapi nubuatan-nubuatan. Sehingga ketika Yesus lahir di tengah-tengah bangsa Israel, dia nggak ditolak. Bapak angkatnya yaitu Yusuf nggak ditolak juga. Kenapa? Oh, ini bapaknya, jelas ini orang. Kalaulah Yusuf diam-diam menceraikan Maria saat itu, oh sudah diraja Marianya. Karena dia melahirkan di luar dari budaya istiadat mereka ketika mengkawinkan bagaimana secara mestinya. Paham nggak maksudnya di sini? Itu sebabnya Yesus datang dari tengah-tengah bangsa Israel, walaupun dari buah kandungan Maria, tetapi dia bukan dari Adam. Kita yang dari Adam. Paham Bapak Ibu terkasih? Paham ya? Firman yang menjadi manusia. Gitu loh. Jadi darah daging Kristus bukan dari Adam. Kita yang dari Adam. Dia lahir dari tengah-tengah bangsa Israel dari kandungan Maria untuk menggenapkan maksud-maksud Tuhan. Dia harus lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Dia harus lahir dari keturunan Yehuda. Dia harus lahir dari sanatnya dari Daud. Dia harus lahir di Bethlehem. Dia harus lahir begini-begini. Nah, itu harus digenapi. Gitu loh. Itulah hebatnya Tuhan kita. Artinya, dia yang bikin suatu aturan, dia yang melakukannya. Orang nggak bisa menafsir dengan tepat. Orang masih meraba-raba. Inikah Mesias itu? Inikah Mesias itu? Inikah Mesias itu? Benar? Orang-orang Rabi, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi menafsir, inikah Mesias itu? Inikah Mesias itu? Bayangin loh, padahal sudah diperinci di Alkitab kita, lahir di Bethlehem, keturunan Daud. Masih mereka memperinci, masih mereka meraba-raba, inikah dia? Inikah dia? Inikah dia? Luar biasa kan? Gitu loh. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus yang walaupun dia lahir di tengah-tengah bangsa Israel, ingat, dia menggenapi Imam Melkisedek. Imam Melkisedek tidak berayah, tidak beribu, benar? Bukankah itu adalah Mesias yang diurapi? Mesias itu yang diurapi adalah 3, raja, imam, dan nabi. Raja seperti Raja Daud, dia diurapi. Nah, jadi yang diurapi itu raja, imam, dan nabi. Imam menggenapi maksud Melkisedek. Nabi seperti Nabi Musa, semua ada di dia. Paham ya? Raja, imam, dan nabi, semua ada di Yesus. Makanya dia itu tidak berayah, tidak beribu. Di dalam jalur sanatnya dia firman jadi manusia. Kita bikin satu kalimat bahwasanya Elohim kita meminjam rahim Maria supaya dia lahir. Gitu loh. Paham ya Pak Ibu ya? Ada lagi? Ya, silakan Serapim. Ada yang mau sampaikan sesuatu, Serapim? Bisa kau tambahin? Cukup, Bang. Oke, iya. Apa sih ini komentar ini disembunyikan karena host belum mandi? Awas kamu ya, so stok ya. Salam Bang CP, salam semua. Shalom, iya. Selamat pagi, selamat melayani ya. Amin, iya. Host belum mandi? Udahlah, kita mandinya mandi. Iya, ada mau sampaikan, Damisna, anak lanang? Anak lanang. Bukan. Iya, itu kan anak lanang ada di bawah, anak lanang. Oh, jangan sebut saya lah Bang CP. Karena Bang CP bilang, Bu Damisna anak lanang gitu. Nyambung. Iya. Iya. Ini Bang CP. Membicarakan masalah kehidupan surga itu Bang CP. Kita kan tahu Bang CP. Kalau surga kita itu bukan surga seperti yang sebelah itu, yang penuh gitu Bang CP. Yang saya tahu itu surga itu selain daripada tubuh kita ini dibangkitkan, terus kita di surga itu tidak kawin-mawin, terus kita juga tunggu Bang CP, apalagi ya? Ya, yang pertama itu. Itu saja pertanyaannya. Ya, apakah nanti di surga yang merupakan bumi yang baru ini kita juga bekerja sebagaimana kita bekerja saat ini Bang CP? Alkitab hanya mengatakan kita memuji muliakan nama Tuhan, nggak bertani, Bu. Karena
Ada yang saya baca satu di sana di surga nanti juga kita bekerja, dia memakai ayat Yesaya 65 ayat 21 sampai 22. 65 21 22 Dua-dua 65 ada 21. yang memakai ayat itu Bang CP. Katanya kita di surga yang baru nanti kita tetap bekerja, cuman kita bekerja itu kita tidak mengalami capek, lelah gitu. Saya Bang berapa? CP. 65 21. Iya, makanya saya tanyakan sama Bang CP apakah iya seperti itu gitu loh. Benar ya. Iya. Hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Di situ ayat 21. Yesaya 65 ayat 21 22 Bang CP. Oke, dari ayat 20 kita. Oh, ini janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Oke, aku baca ya. Sebab sesungguhnya 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, penuh penduduknya, penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. 21. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan domba akan bersama-sama makan rumput, sehingga akan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Nah, secara literal memang dikatakan demikian, mendirikan rumah-rumah, lalu menjalankan seperti menanam kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Secara letterlet juga dikatakan ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Apakah mereka melahirkan anak juga di sana yang tidak mati mendadak? Coba Yesaya 65 ayat 23. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Artinya mereka melahirkan anak yang tidak mati mendadak. Apakah begitu pemahamannya? Tentu tidak. Ya. Jadi ini adalah kesukaan langit baru. Cuman kesukaan ini sesuatu kalimat di mana yang tidak ada kita rasakan di bumi. Kita tidak lagi yang dinamakan pekerjaan. Kita lagi mengatakan lahir kawin mawin. Kita tidak merasakan lagi namanya beranak. Kita tidak merasakan lagi namanya tentang makan minum ataupun kita mana nih kloset mau berak. Enggak begitu lagi. Kita hidup seperti malaikat. Alkitab mengatakan kita hidup seperti malaikat. Paham ya Ibu ya? Kita hanya memuji nama Tuhan. Itu yang dikasih clue kepada kita dalam Alkitab. Memang ini ayat ini satu ayat di mana kehidupan di bumi seperti itu yang enaknya. Kalau terjadi 65 ini di bumi, ini yang kita inginkan. Nggak ada keributan, aman, nyaman, damai. Nah, jadi anggapan nanti di Yerusalem baru seperti itulah kedamaian kembalikan di bumi ini. Nah, cuman ajakan di bumi yang di Yesaya ini, ajakannya itu suatu nubuatan, di mana nubuatan ini dikatakan berlawanan dengan keadaan di bumi. Di bumi ini kan banyak orang melahirkan langsung metong anaknya. Nanti di Yerusalem yang baru, mereka melahirkan tetapi nggak langsung metong. Seolah-olah kan seperti itu. Nah, tetapi tidak demikian, Bapak Ibu. Artinya di sana itu sesuatu yang memang sungguh indah. Bukan lagi kita bekerja, bukan lagi kita artinya lahir melahirkan, bukan lagi kita itu kawin mawin. Itu maksudnya dalam pengendapan nubuatan itu, Bapak Ibu. Ya, artinya ya kita tidak bisa mengambil satu ayat, mengkunci, lalu membuang ayat-ayat yang lain. Tidak boleh. Bagaimana Alkitab secara runut kita ambil ini, baca ini, ambil ini, baca ini, ambil ini, baca ini, ambil ini, baca ini, baca ini. Lalu kita ambil suatu benang merah. Tetapi itu walaupun benang merah, kita harus berhati-hati untuk menarik benang merah. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paham ya? Ya. Makanya saya berpikir gini Bang CP, kalau seandainya lah benar kalau di surga bumi yang baru nanti ada jual seperti yang dibilang pendeta lah, bisa dibilang yang dibilang pendeta tersebut. Terus uangnya dari mana gitu? Sementara bersama Tuhan saat itu kan kita hidup bersama-sama Tuhan, karena
di mana kita ini kan istri, ibarat kata kan Yesus itu sebagai mempelai prianya gitu kan. Otomatis Amin. kan segala sesuatu itu kan Yesus sudah penuhi kan gitu. Jadi kalau bagaimana kalau di bumi dan dunia yang baru itu ada seperti di dunia sekarang ini ada jual beli seperti itu, terus uangnya gimana coba ini kan? Iya, nanti mata uangnya Kita pakai langsung sama Yesus saat itu gitu loh. nanti mata uangnya pakai itu, Bu. Pakai apa? Pakai mata uang Arab Saudi apa namanya? Makanya saya tanya juga Nah, loh itu. Bang CP. Makanya saya coba dulu gimana sih maksud ayat yang jual beli ini. Makanya saya tanyakan sama Bang CP, saya sendiri kan ragu gitu loh. Iya, itu Bu ya pemahamannya ya. Jadi Nabi Yesaya ini mengatakan kepada bangsa Israel begitu nubuatannya. Artinya di dalam bumi yang baru, di dalam langit yang baru, begitulah keadaannya, tentram semua. Oke. Bahkan singa pun makan rumput. Apa maksudnya? Seperti kejadian di mana zaman Adam dan Hawa, nggak ada mereka saling makan memakan. Karnivora tidak ada. Kembali semua kepada herbivora. Manusia memakan tumbuh-tumbuhan. Nggak ada lagi. Oh itu ada ikan, hantam bro, nggak ada lagi. Itu ya. Makasih banyak ya Bang CP ya buat apanya pencerahannya. Amin, amin, amin. Iya. Ini si Inco. Halo Inco. Oh, sudah ini. Iya, halo Inco. Ya bang, mau nanya lagi bang, bisa bang? Boleh, boleh, boleh. Aku sapa dulu si Romel ya sebentar ya. Halo Romel. Shalom Pak Romel. Romel, Romel. Iya. Bapak Romel. Oke Pak Romel, nggak ada suara. Oke, silakan Inco. Ada yang mau sampaikan Inco, silakan. Ini bang, di bilangan 239 ini bang, Yesus itu Allah nggak bang? Amin Allah. Ya, nah, jadi ditanya orang itu bang, kan di bilangan 23:19 dikatakan bahwa Allah itu bukan manusia yang merasakan ini, bang. Nah, Bilangan berapa? 23 ayat 19. Oke. Bilangan 23 ayat 19. Ada ayatnya ada. Bagaimana penjelasannya? Begini Pak. Bilangan 23 ayat 19. Dikatakan di sini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Oke. Ini maksud adalah sesembahan itu bukan seperti manusia yang suka tipu-tipu. Sesembahan kita, Elohim kita, sesembahan kita bukan kayak manusia yang suka berdusta. Sesembahan kita tidak orang yang suka melakukan tetapi tidak menggenapinya, gitu maksudnya Pak. Sesembahan kita bukan kayak manusia seperti kita yang suka menipu. Masakan Tuhan kita tidak menepati janjinya? Itu kira-kira Pak. Ya, jadi sesembahan itu disandingkan kepada manusia yang suka menipu. Sesembahan itu disandingkan kepada manusia yang suka tidak menepati janjinya. Bukan bermaksud sesembahan kita tidaklah manusia. Bukan begitu. Paham ya? Nah, jadi sesembahan kita itu disandingkan kepada manusia yang suka menipu. Sesembahan kita disandingkan kepada manusia yang suka ingkar janji. Sesembahan kita disandingkan kepada manusia yang suka anu-anu lah manusia itu ya. Jam 5 katanya datang jam 5 lewat 80 kan. Nah, kalau Tuhan itu tepat janji, itu maksudnya. Ya. Kalau nanti kalau dikata, apakah pernah dia bertefani jadi manusia ketika ketemu Abraham, 3 pemuda? Ya kan? Itu teofaninya loh. 3 pemuda yang datang kepada Abraham sehingga Abraham sujud kepada 3 pemuda itu teofaninya. Gitu loh ya. Kenapa? Teofani itu apa? Teofani itu bagaimana Allah hadir di hadapan para nabinya, di hadapan kepada manusia yang ingin dia jumpai. Teofani. Dia pernah berteofani kepada bangsa Israel lewat tiang awan, tiang api. Ya, juga datang juga ketika semak berduri, ketika dia ada di Gunung Sinai, itu semua bentuk teofaninya. Membuktikan aku ada loh, itu kira-kira. Apakah Allah itu semak berduri? Tidak. Apakah sesembahan itu adalah api? Tidak. Apakah sesembahan kita itu adalah tiang api atau tiang awan? Tentu tidak. Tetapi itu bentuk penyertaannya. Dan dia berteofani seperti malaikat. Kadang dia berteofani seperti hal itu. Ketika berjumpa sama Yakub, bergulat sama Yakub, itu teofaninya sebagai malaikat. Bacalah ayat selanjutnya. Tuhan bergulat dengan Yakub. Di ayat selanjutnya, malaikat Tuhan dikatakan. Malak Yahweh. Malak Elohim. Benar? Nah, jangan mengambil satu ayat, mengabaikan ayat berikutnya. Ayat berikutnya menjelaskan malaikat Yahweh, malaikat Elohim, kata Yakub ketika dia bergulat. Jadi Yakub itu bergulat kepada teofani Elohim itu sendiri. Gitu loh teman-teman. Paham ya? Jadi Bapak itu seperti yang saya katakan, kamu tak melihat rupanya, suaranya pun tidak. Dalam Yohanes 5 ayat 19, kesaksian Yesus tentang siapa dirinya. Bapak tidak kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Gitu loh kira-kira. Amin ya. Amin. Terima kasih bang. Bang Cep, Iya, Serapim, ada yang mau sampaikan Serapim? Nambahin di Serapim? teofani itu apa? Iya, silakan Serapim. Iya, Tambahin. teofani itu artinya penampakan ilahi dari kata theos dan pania.
penampakan ilahi dalam perjanjian lama, ya. Kita kan mengenal ada 3, ada Teofani, ada Kristofani, ada Epifani. Ya, sedangkan Teofani ini contohnya misalnya gimana? Misalnya ketika Musa melihat kekuasaan Allah dalam rupa api di semak berduri, ya, bisa berupa apa namanya? Bisa berupa cahaya, bisa berupa penampakan dalam rupa malaikat seperti Abraham, ya, ada 3 sosok malaikat yang menghampirinya, itu semua disebut Teofani. Lalu untuk yang tadi di dalam kitab tadi yang dikatakan bahwasanya Allah bukanlah manusia, iya, kan ada orang Kristen yang mengatakan Allah itu manusia. Ya, makanya disandingkan dengan sifat-sifat manusia, dia berdusta, dia dan lain-lain. Kita nggak percaya kepada Allah yang manusia, tetapi Allah kita bisa menjadi manusia. Hati-hati, ya. Jangan kau dipikir-pikir. Karena pada dasarnya Saracen itu tidak paham bahwasanya ketika Yesus disebut Allah, dalam pandangan mereka Yesus kan manusia, kenapa disebut Allah? Mereka nggak kenal konsep yang namanya inkarnasi. Tapi kita kan kenal inkarnasi. Maka seharusnya itu bukan menjadi masalah bagi kita kalau kita membaca ayat Allah bukanlah manusia. Betul, Allah bukan manusia, maka dia jadi manusia karena dia bukan manusia. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Iya, luar biasa ya. Ya, aku sapa dulu ya. Ada Lomeho. Shalom Lomeho. Shalom Bang CP, shalom teman-teman semuanya. Ya, Bang silakan CP, Pak. boleh Ya. saya ini karena sering sekali dijadikan polemik ya tentang Silakan Bapak. dikatakan Paulus membatalkan hukum Taurat. Izin ya Bang CP ya. Saya akan Silakan. sedikit detail ya. Kita coba lihat kalau ini Bang Serapin bisa bantu buka biar teman-teman bisa baca ya. Tolong bukakan Efesus 2 ayat 15 ya. Efesus 2 ayat 15. Apakah betul Paulus itu membatalkan hukum Taurat? Mari kita semuanya. Saya agak sedikit lama ini Bang JP karena ada lebih dari 10 ayat yang terkait Silakan, dengan ini yang harus saya silakan. sampaikan. Oke, Silakan, Pak. saya bacakan ya, teman-teman bisa baca di layar. Di dalam Efesus 2 ayat 15 demikian firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tolong digarisbawahi dulu, segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita garisbawahi juga kata mengadakan damai sejahtera. Kalau jawaban singkatnya, apa betul Paulus adalah membatalkan hukum Taurat? Ya, coba kita lihat. Ya, Paulus bukan orang yang plan. Jawaban singkatnya, tolong bantu bukakan Bang Serapin. Nanti kita kembali lagi ke Efesus 2 ya, tolong ditandain. Kita buka dulu di dalam Galatia 4 ayat yang kelima. Ini juga surat Paulus yang menulis kepada jemaat di Galatia. Apa yang dikatakan di sini? Galatia 4 ayat yang kelima. Ya, Galatia 4 ayat kelima dikatakan di sini. Oh, sorry, jangan ke Galatia 4 dulu, maaf. Ke Matius ini ya, Matius 5 ayat 17 dan 18 dulu, sorry. Matius 5, maaf ya, nanti ke sana kita. 5 ayat yang 17 dan 18. Oke. Dikatakan di sini ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini perkataan langsung Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan di dalam Efesus 2 ayat 15? Kita kembali sebentar ke sana. Efesus 2 ayat 15. Memang selalu polemikus langsung mengambil ayat yang 15, tetapi sebetulnya jawabannya sangat sederhana. Teman-teman, kita baca dari mulai ayat yang ke-11. Tolong bantu Bang Serafin, ayat yang ke-11. Ya, Efesus 2, 15 mulai yang 11, nanti sampai ke-15. Saya akan bantu bacakan sambil Bang Serafin masih ini menampilkan datanya ya. Judul perikopnya adalah dipersatukan di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tolong digarisbawahi dan diingat, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat berikutnya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Ya, ini sudah jelas sekali. Kan kita baca ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya.
tolong teman-teman diingat juga, tadi dikatakan oleh Bang CP, bahwa kita sudah tidak bisa lagi melakukan apa yang diharuskan di dalam hukum Torah atau Mispot itu, yaitu tentang korban-korban bakaran. Mengapa? Karena bait Allah itu sudah runtuh, ya, sehingga sudah tidak ada lagi untuk melakukan korban-korban itu. Kalau kita nanti belajar, teman-teman, coba buka Bilangan pasal 5 dan 6. Di sana adalah bagaimana perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan manusia harus melakukan korban ini, korban itu, korban ini, dan korban itu. Nanti dibaca ya, dibaca di dalam Bilangan pasal 5 seluruhnya, Bilangan pasal 6 seluruhnya, dan juga yang lebih ditekankan, coba baca di dalam Bilangan 15 ayat 22. Itulah yang disebut dengan korban perdamaian ya. Ini ayatnya sangat banyak kalau kita memang sungguh-sungguh mau belajar apakah betul Paulus itu membatalkan hukum Taurat atau tidak. Sekarang kita lanjut, lihat coba di dalam Roma 3 ayat 31. Tolong ini Bang Roma 3 ayat yang ke-31. Kita pelan-pelan teman-teman ya, supaya semua menjadi jelas. Ya, dikatakan kita baca mulai ayat yang ke-30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Ini sekali lagi, Paulus mengatakan, ya, tidak membatalkan hukum Taurat karena iman, sama sekali tidak, sebaliknya kami malah meneguhkan. Itu yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 31 ya. Nah, sekarang kita di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 7 ya, saya agak pelan-pelan sedikit ya. Yeremia 7 Bang mulai 21 sampai 23. Ya, Yeremia 7 ayat 21 sampai 23 ya. Yang diminta oleh Tuhan itu adalah kesetiaan ya, dengan judul perikop melawan ibadah tanpa kesetiaan. Tidak ada gunanya ibadah-ibadah atau korban-korban kalau kita tidak setia kepada apa? Kepada firman Tuhan. Ayat 21 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Ingat ya, saya ulang ayat yang 22. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Maka benarlah, coba kita lihat di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, apa dikatakan di sini? Hosea 4 ayat yang ke-6, ya, saya bacakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, demikian juga ada dikatakan bagaimana kesetiaan yang diminta itu di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai hati setia lebih daripada korban-korban bakaran. Maka tepatlah dikatakan ya bahwa penggenapan hukum Taurat ya itu Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan, tapi justru meneguhkan. Bahkan Yesus sendiri tadi di dalam Matius 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan ya, tidak satu iota pun ya, walaupun bumi dan langit ini lenyap, hukum Taurat akan dibatalkan ya. Dari sini kita belajar ya bahwa Paulus ya tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang dibatalkan tadi seperti kita baca di ayat 11, 12, dan 13 adalah ketentuan dan perintahnya ya, ketentuan dan perintahnya yang dimana kita tahu hukum Taurat itu hanya mengajarkan kepada kita untuk mengenali dosa, tetapi hukum Taurat tidak membawa kepada kita tentang keselamatan, karena di kolong langit ini keselamatan hanya datang ya dari Yesus Kristus. Tanpa melalui Yesus Kristus maka keselamatan itu tidak akan pernah ada.
Sebetulnya masih banyak lagi ayatnya, takut saya terlalu lama. Sementara itu aja saya kira sudah sangat cukup. Terima kasih Bang CP, Bang Serafin ya atas waktunya dan bantuannya. Makasih. Amin, amin Pak. Terima kasih. Aku mau- Amin. Silakan Ibu Sofi. Aku tambahin sedikit ya mengenai tadi. Kalau kita bicara Roma 3, mulai ayat atasnya itu sebenarnya konteksnya sama. Karena Paulus ini adalah rasul untuk bangsa non-Yahudi, bangsa Goyim. Jadi antara Roma 3 dengan Efesus 2 tadi yang dibacakan konteksnya sama. Nah di Efesus 2 coba buka lagi Son, yang Efesus 2 tadi yang sering di framing sama Muslim. Son. Efesus 2 ayat 15. Oke. Efesus 2. Ya, silakan. Son. Lagi ngecek satu-satu, Bu. Lagi ngetik bentar-bentar, Bu. Efesus 2 ayat 15, Serafin. Tadi itu bukan ya? Tadi 15 tadi bukan ya? Beda lagi ya? Ya teman-teman dari bawah tolong tap layarnya ya, di share dan juga di posting ulang teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati. Silakan Ibu Sofi. Saya belum sampai ke layar. Oh sudah. Oke, Silakan, jadi kalau kita baca ini mengenai runtuhnya tembok pemisah antara kita bangsa yang tidak bersunat yang jauh dikatakan Rasul Paulus dengan orang Yahudi bangsa yang bersunat yang dekat. Betul? Maksudnya begini teman-teman. Artinya seluruh tuntutan hukum Taurat itu tidak diberlakukan bagi kita orang Goyim. Itu maksud Rasul Paulus. Jadi untuk kita bersatu di dalam iman, kalau Anda baca Roma pasal yang ke-11, itu mengenai pokok zaitun yang sejati. Rasul Paulus bilang begini, Yesus itu adalah dasar iman kita, dia pokok zaitun sejati. Lalu Rasul Paulus mengatakan begini, ada beberapa ranting cabang dari pokok zaitun itu dipatahkan. Itu bicara bangsa Israel yang tidak menerima dia sebagai Mesias. Lalu Rasul Paulus mengatakan kamu dari bangsa-bangsa tidak bersunat, bangsa lain, itu disatukan. Paham? Dicangkokkan. Bahasanya Rasul Paulus dari kamu dicangkokkan pokok zaitun. Kamu tuh cabang ranting liar ya di dalam Roma pasal 11. Lalu kamu dicangkokkan ke dalam pokok zaitun yang sejati dan mendapat bagian getah yang sama. Paham? Sampai jumlah yang dari bangsa-bangsa yang ikut diselamatkan. Amin. Jadi di sini Rasul Paulus bicara apa? Untuk kamu percaya kepada Yesus, kamu tidak perlu lagi melakukan hukum-hukum Taurat, disunat nggak disunat dan sebagainya. Lalu kamu makan makanan dan sebagainya. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Makanan untuk perut dibuang ke jamban. Kita nggak lagi memperlakukan hal itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus bangsa bagi non-Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi, maka hukum Taurat ini menjadi satu ketentuan yang justru semakin kuat. Semakin kuat dalam pengertian begini, karena hukum Taurat di dalam Alkitab itu seperti cermin. Jadi orang Yahudi nggak bisa berdalih dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Itu semakin meneguhkan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, begitulah. Karena Anda perlu ingat ya, hukum Taurat itu hanya dikenal oleh bangsa Yahudi, bangsa-bangsa lain itu tidak mengenalnya. Hukum Taurat itu hanya diberikan kepada orang Yahudi. Nah, jadi di Efesus pasal kedua ini bicara bahwa kamu tidak perlu lagi ya melakukan hukum Taurat dengan semua ketentuan, maksud kamu berada di bawah hukum dibenarkan ya. Terus tidak berefek bagi kita. Kenapa? Karena kita tadinya bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita ini orang tidak bersunat, kata Rasul Paulus. Lalu ketika kita mau bersatu dengan orang Yahudi di dalam satu pokok zaitun yang sama di dalam Roma pasal 11, kita nggak perlu menjadi orang Yahudi, begitu loh. Paham ya? Maka seluruh tuntutan hukum Taurat itu tidak diberlakukan bagi kita. Itu yang dibatalkan. Ya, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka dia menyatukan keduanya ini. Orang Yahudi yang diberikan hukum Taurat juga bisa beriman kepada Yesus, sekalipun mereka masih melakukan hukum Taurat, terserah. Ya, mereka masih tidak makan babi, mereka masih mau bersunat sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka dan sebagainya. Tetapi asal mereka beriman kepada Tuhan Yesus, maka mereka tidak perlu lagi mempersembahkan anak domba. Ya, yang tadi dikatakan Pak Lumeho, ya, korban-korban yang ada di dalam perjanjian lama, mereka nggak perlu lagi melakukan itu. Kenapa? Karena sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Maka kalau Anda baca di Kisah Rasul pasal yang ke-15, ketika Rasul Petrus itu berdebat, ya, Petrus dan Yakobus berdebat dengan Paulus dan Barnabas di situ. Lalu Paulus bilang, loh, kok kamu menuntut orang-orang ini untuk melakukan kembali hukum Taurat, kembali kepada hukum Taurat nenek moyang kita. Kenapa? Karena Paulus itu ahli hukum Taurat. Dikatakan dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercela, aku ini orang Farisi. Aku ini suku Benyamin orang Farisi, dia bilang. Tetapi aku pun tidak dapat diselamatkan karena melakukan itu. Nenek moyang kita pun tidak diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat itu, kata Rasul Paulus. Kok kamu mau menuntut orang-orang ini ketika mereka menjadi percaya, kamu menuntut mereka untuk kembali gitu loh kepada hukum Taurat yang lama? Nggak mungkin gitu loh. Ini makanya di Kisah Rasul pasal 15, para rasul menetapkan satu ketentuan bagi kita orang-orang Goyim. Lalu Rasul Yakobus menulis surat, dikatakan oke, kita jangan lagi memberatkan saudara-saudara kita dari orang-orang Yahudi, asal mereka menghindari percabulan, jangan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, dan jangan makan makanan yang masih ada darahnya, daging yang ada darahnya. Itu aja, yang penting itu.
Ya, nah makanya kalau Anda baca seluruh pemikiran Rasul Paulus itu nggak bisa dibaca sepotong-sepotong, ambil 2 ayat, ambil 1 ayat, nggak bisa begitu. Ya, Rasul Paulus tahu dengan pasti bahwa hukum Taurat itu harus digenapi sampai kedatangan Mesias. Maka seluruh upacara-upacara pengorbanan tadi itu yang seremonial, hukum Taurat yang berupa seremonial itu menjadi tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena tadi darah persembahan binatang itu menjadi void, menjadi tidak bisa lagi mempersembahkan darah binatang sebagai korban penebus dosa setelah Yesus mati di atas kayu salib. Tapi bagaimana dengan 10 hukum Taurat? Nah, 10 hukum Taurat ini sesuai dengan nubuatan Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33, maka hukum Taurat dikatakan Rasul Paulus tidak lagi ditulis di loh-loh batu, melainkan di loh hati manusia. Dan Rasul Paulus mengatakan kita ini pelayan dari suatu perjanjian baru, yaitu perjanjian yang tidak ditulis di loh batu, melainkan di dalam hati nurani manusia. Ya, jadi itu maksud Rasul Paulus gitu ya, dalam dikatakan membatalkan hukum Taurat itu bagi non-Yahudi dengan segala ketentuannya. Artinya gini, tidak diberlakukan itu bagi bangsa goyim, gitu loh. Ya, kita itu berlaku hukum Nuh itu maksudnya. Tetapi di dalam iman, maka kita menjadi satu manusia yang baru, dipersatukan di dalam Kristus, menjadi satu manusia baru, baik orang Yahudi yang percaya maupun kita orang non-Yahudi yang menjadi percaya. Maka keduanya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia, di bawah satu new covenant, satu perjanjian yang baru. Nah, itu maksudnya teman-teman, ya. Jadi jangan dibenturkan, tidak ada pembenturan, ya. Nggak ada perkataan Yesus yang bisa dibenturkan dengan Rasul Paulus di situ, karena Rasul Paulus itu bicara bagi goyim, bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, gitu, ya. Amin. Ya, Bang CP izin satu hal lagi, Bang CP. Ya, Pak. Ya, silakan. Bang Serafin tolong bantu ya, Ibrani 10 1 sampai 5 ya. Ini penegasan apa yang dikatakan oleh Ibu ini Sofiatul ya, adalah sangat luar biasa. Saya bacakan sambil menunggu ayat ditampilkan ya. Ini perikopnya, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Perikopnya adalah persembahan yang sempurna. Kita akan membuktikan apa yang dikatakan Paulus itu adalah benar ya. Ayat yang pertama, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Saya ulang ya, karena ayat ini penting sekali. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang kedua, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat yang ketiga, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat yang kelima ini yang paling penting dikatakan di sini. Karena itu ketika ia masuk ke dalam saya ulang, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Maksudnya tubuh Yesus Kristus sendiri. Amin. Demikian Bang CP, terima kasih Bang Serafin. Iya, luar biasa ya Alkitab kita Bapak Ibu tentang nubuatan dan juga dalam penggenapan. Iya. Untuk saudara-saudari yang ada di atas di sini ya, ada saya sapa-sapa dulu ya. Shalom Bapak Kiai Haji Ustadz Usman. Shalom Pak Kiai Haji Usman. Shalom. Oh iya, ini adalah kakek tua ya. Iya. Kepada saya tambahkan. Boleh. Tambahkan aja, semua tambahkan. Iya. Ya harus jelas tentang itu ya. Harap diketahui, Paulus itu adalah seorang rabi. Dia paham betul hukum Taurat yang harus dijalankan oleh orang Israel. 613 misbot atau 613 misbot Hatorah yang disebut Torah Sebe Alpeh dan Torah Sebe Kitab. Torah itu ada dua, ya. Yang satu namanya Torah Sebe Alpeh dan Torah Sebe Kitab. Torah Sebe Alpeh adalah Torah lisan, Taurat lisan, Taurat yang diperkatakan, dan Taurat Sebe Kitab, Taurat yang dituliskan. Di dalam 613 misbot itu semua tertulis peraturan kehidupan orang Yahudi, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi.
itu dilakukan 613 misfot. Maka Matius 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya menggenapi apa? Menggenapi itu dalam bahasa Yunani disebut plerosai. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut lemalot. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itulah yang mempunyai hukum Taurat. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Karena apa? Harus terjadi dulu semua apa yang dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Nah, mengenai hukum-hukum itu, orang Yahudi memang harus menjalani itu. Tetapi Tuhan Yesus melihat orang Yahudi tidak akan pernah sanggup menjalani 613 misfot itu dalam satu hari dalam kehidupan mereka. Tidak boleh makan yang low kosher di dalam hukum tameh. Tidak boleh makan yang berkuku belah. Tidak boleh makan babi. Tidak boleh makan belut. Tidak boleh makan udang. Terus tidak boleh, semua 613 misfot itu diatur di dalam Taurat mereka. Apa saja itu dari Kejadian sampai Keluaran. Di semua kitab itu ada aturan 613 misfot hatorah itu. Yang di dalam sebagai kitab itu, Torah sebagai kitab. Yang tertulis. Apa saja? Itu tertulis di semua dari Keluaran, dari Kejadian sampai Keluaran. Ya, jadi kenapa tadi Bu Sofi sudah jelaskan, Pak Lomeh sudah jelaskan. Karena apa? Karena memang itu harus, maka Yesus mengatakan bahwa ketika Yesus ditanyakan, Guru, hukum mana yang terutama? Maka Tuhan Yesus harus dia sendiri yang membuat Taurat itu, dia sendiri yang harus mengkompres Torah itu, supaya orang-orang goyim tidak lagi melakukan itu. Dikompresnya apa? Kompres itu artinya dipermudah. Maka ketika ditanya hukum apa, yaitu ada dua, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka Yesus mendatangi itu, menggenapi itu. Contoh di dalam Keluaran 31 ayat 14 dan Bilangan 15 ayat 36. Sanksi pelanggaran 613 misfot itu hukuman mati, rajam. Apa? Harus memelihara hari Sabat. Tapi banyak orang Yahudi yang tidak memelihara hari Sabat. Itu salah satunya. Maka itu Tuhan Yesus harus menggenapi itu supaya tidak ada lagi orang Yahudi yang akan mati atas pelanggaran itu, termasuk orang-orang goyim tidak lagi dikenakan hukum-hukum itu karena hukumnya berat-berat akibat pelanggaran 613 misfot yang ada di dalam Torah Sewe Alpe dan Torah Sewe Kitab. Pelanggaran hukum Taurat. Terus pelanggaran apa? Makan dan minum. Itu juga ada hukumannya. Hukumannya berat-berat. Jadi makna daripada Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu adalah supaya semua orang, termasuk orang Yahudi dan termasuk orang goyim, itu beroleh keselamatan, beroleh kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi
semua itu digenapi. Kalau kita mau berbicara mengupas lagi 613 miskot itu yang di dalam sebuah kitab, itu ada semua diatur di Kejadian 1 ayat 28, di Kejadian 32 ayat 32, di Keluaran 12 ayat 2, di Keluaran 12 ayat 6, di Keluaran 12 ayat 8, di Keluaran 12 ayat 9, di Keluaran 12 ayat 10, di Keluaran 12 ayat 16, di Keluaran 12 ayat 18, di Keluaran 12 ayat 19, di Keluaran 12 ayat 20, itu sampai 613 hukum itu di dalam Imamat 19, 18 semua sampai di kitab yang terakhir, yaitu kitab Bilangan. Itu 613 miskot itu ada di situ. Yang terakhir 613 miskot terakhir ada di Ulangan 32 ayat 38. Itu namanya, kenapa disebutkan 613 miskot? Itu namanya hukum seremonial atau hukum ritual. Namanya disebut ceremonial law atau hukum yang berlaku. Dan setelah itu hukum moral law. Kenapa dijadikan 613 miskot? Itu ada. Karena apa? 613 miskot itu terdiri dari 365 larangan. Dari 613 miskot itu 365 larangan yang terdiri dari 365 hari dalam satu tahun. Satu hari harus dijalankan satu larangan itu. Harus dihindari satu larangan itu. 365 larangan dan 248 perintah yang harus dijalankan. Dari mana diambil oleh para rabi? 365 itu adalah hari dalam satu tahun, dan 248 yang adalah perintah itu diambil dari jumlah seluruh organ tulang di dalam manusia. Demikian rinci mereka. 248 perintah itu dihitung dari seluruh organ tubuh yang ada di dalam manusia. Tulang, iso, semuanya, susunan tulangnya. Ya, jadi harus diketahui orang Yahudi sampai sekarang yang tidak percaya Yesus, yang belum percaya Yesus, itu mereka masih menjalani 365 larangan dan 245 hukum yang harus dijalani. Larangan-larangan itu apa aja? Itu tertulis dalam Imamat. Yang harus dijalani kan tertulis di dalam Imamat. Korban-korban itu 5 korban yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, inilah yang digenapi oleh Yesus Kristus dengan kedatangannya, tadi sudah disebutkan ya. Melalui apa? Melalui tubuh Yesus Kristus sendiri, semua korban bakaran sudah digenapi. Karena Yesus mati sekali untuk selamanya. Itulah korban yang paling mulia pada 5 korban yang dijalankan. Dan kasih, itulah kasihilah sesamamu manusia. Jadi Yesus datang menggenapi, artinya bukan menghilangkan tapi menggenapi yang dari 613 yang tidak mungkin dijalankan, apalagi sama kita. Setiap tahun kalau kita masih menjalani itu, CP tiap tahun beli kambing, beli sapi. Iya. Dipersingkat Pak, lama banget sih Bapak. Ya harus jelas. Jadi itulah tadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi seluruh hukum Taurat ini. Itu saja, udah suruh singkat ya. Amin. Soalnya banyak di bawah penonton. Ibu Damisna, Cici Lilitan, kita tukaran dulu ya. Soalnya ada nih orang-orang baru yang mau bergabung ya. Iya, makasih Cici. Halo Inco. Ya Ibu Damisna, sebentar ya. Lagi rame pengunjung ya. Ya, makasih. Halo Inco. Memang kalau kakek sudah berbicara, lama teuing lah. Ya silakan Inco. Saya mau sampaikan kalau Inco. Gua ngomong, kalau gua jelasin sepotong kayak lu beol cuman klik terus keluar. Oke, ya Inco silakan. Mau sampaikan Inco. Biasakan bercanda begitu ya. Silakan. Mau nanya yang Bapak B huruf besar Bang, itu gelar pribadi atau nama Bang? Oke, ya. Bapak
yang huruf B besar itu apakah gelar, nama, atau pribadi? Ya, saya sudah singgung tadi pertama. Bapak itu semua adalah gelar. Bapak adalah gelar, tetapi dia adalah pribadi. Kita mengatakan Bapak memiliki kehidupannya sendiri, anak juga demikian. Itu pribadi, Pak. Ya, ada lagi Bapak Inko? Ada lagi Pak? Halo. Ya, halo Bandung. Bisa diulangi bang, nggak kedengaran bang. Oh iya, Bapak itu adalah gelar dan juga sekaligus pribadi, Pak. Jelas? Kok bisa jadi gelar bang? Gelar untuk siapa itu bang? Kepada sesembahan kita. Sesembahan kita itu nggak bisa kita lihat. Bapak itu nggak bisa kita dengar suaranya, seperti kata Tuhan Yesus. Tidak bisa kau lihat dan suaranya pun tak bisa kamu dengar. Gitu loh. Iya, aku ada telepon ini sebentar. Ibu Sofi bisa, Pak Kiai, Pak San Serapim? Aku ada telepon sebentar ya. Menambahin teman-teman? Suaraku nggak ada ya? Ya, Bang JP izin kita. Oke. Sebentar ya. Oh ya, silakan Pak, silakan. Ya, Bang Inko salam kenal ya. Saran saya begini Bang. Jangan masuk ke perdebatan dulu ya. Kita belajar dulu dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Pelajarin dulu aja pelan-pelan ya. Walaupun kadang kita melintas di roomnya mereka menjadi panas dan membuat kita emosi, tapi sebaiknya jangan naik ya. Karena kalau kita belum siap naik ke sana ya, nanti bukan saja kita yang dipermalukan, tapi ingat loh, nama Tuhan Yesus juga menjadi permainan dan dipermalukan di sana. Sebaiknya kita belajar dulu firman Tuhan dengan baik ya, baca Alkitab ya. Kalau ada yang tidak jelas, masuk ke room Bang JP ini tanya itu dulu sampai nanti benar-benar Anda sudah merasa terpanggil dan siap, baru silakan. Itu dulu saran saya ya. Salam kenal ya. Makasih. Ya gitu bang. Jadi nanya aja di mana tertulis bahwa Bapak itu gelar bang. Soalnya masih bingung nih. Bapak tidak bisa dikatakan nama juga. Ya, dalam bahasa Yunani itu patros itu kata benda non, ya, berarti merujuk kepada pribadinya. Sekalipun dikatakan baptizon tes onoma atau patros kaito, kaito agia pneumatos, tapi nama di sini bukan nama dalam artian kita berarti si Anu ini namanya Bapa, si Anu namanya Putra, si Anu namanya agia pneumatos, bukan. Ya. Itu kan cara penyebutan kita kepada sang sumber. Sama kayak orang Yahudi nyebut Allah itu Haaf, Bapa. Apakah Haaf itu nama? Ya tidak. Bukan seperti itu pemaknaannya. Jadi itu Bapak itu pribadi sekaligus gelar bang. Pribadi, Bapak itu pribadi. Makanya kita percaya 3 pribadi dalam satu hakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kata abang itu gelar sekaligus pribadi. Ya, gelar juga bisa, bukan nama. Ya, bukan nama, proper name itu bukan. Ya, Bapak itu bukan proper name. Kalau maksudnya generic name, oke, bisa diterima. Tapi kalau proper name tidak. Nah, pertanyaan saya, Bang Inko tahu nggak apa perbedaan proper name dengan generic name? Enggak. Nah, kalau proper name itu adalah nama esensialnya dia. Ya, kita nggak percaya Allah memiliki nama esensial. Maka baik Yudaisme, kalau kita lihat dari segi pandang perjanjian lama sampai di zaman perjanjian baru orang Kristen, sama-sama menyebut Allah itu dengan Bapa. Tapi bukan nama dalam pandangan seperti sampean namanya Inko, saya namanya Serafim. Bukan seperti itu. Itu proper name namanya. Ya, tapi kalau nama dipahami secara generic name, ya kita bisa menerima. Dia adalah pribadi, itu juga gelarnya. Ya. Oke bang. Oke, ya untuk Bapak Inko, ya dengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Bapak Elohim kita, sembahan kita itu dah misterius. Alkitab mengatakan Allah itu roh. Apa itu roh? Roh itu adalah udara dan angin. Kenapa dikatakan sembahan kita adalah udara dan angin? Ini kan ada penggudang baru ya, belum mengikuti saya lama yang saya jelaskan. Sesembahan kita tidak kelihatan, suaranya pun tidak terdengar. Para nabi, para rasul mengatakan sesembahan kita itu seperti angin, seperti udara, nggak bisa dilihat, nggak bisa dihitung. Dari mana kita mulai menghitungnya? Sesembahan kita diibaratkan seperti angin udara yaitu roh. Lantas, kata-kata apa lagi yang bisa didefinisikan sesembahan kita menggantikan kata udara itu, menggantikan kata roh itu? Paham sampai sini? Kita tidak bisa melihat dia.
tetapi kita bisa merasakannya. Orang yang beriman bisa merasakan kehadiran Tuhan hadir dalam hidupnya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Tolong di-beat dong, Inko. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kita bisa merasakannya. Tetapi kita tidak bisa melihat dan juga mendengarnya secara audiovisual. Hanya orang yang diizinkan. Ketika dia berbicara kepada Musa, Musa mendengarkan dengan audible. Bangsa Israel di saat itu, tempat yang sama, tidak mendengar apa yang didengar oleh Musa. Dia hanya mengizinkan kepada siapa diizinkan dia berbicara. Itu bermakna khusus. Itu sebabnya, seperti apa kesesambahan kita? Maka, untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak terjelaskan itu, dikatakan seperti udara. Maka sesembahan kita sebenarnya Bapak Ibu, jangan memberikan angka kepada sesembahan kita. Berapa Tuhanmu? Ada yang mengatakan satu. Tuhan yang benar di langit dan bumi ini cuma satu yang benar. Saya setuju. Tetapi sesembahan kita yang misterius itu bukan angka tunggal. Tetapi dia adalah kesatuan yang jamak. Dia adalah echad. Dia adalah tauhid. Dia adalah keesaan. Bagaimana kita menghitung udara? Dari mana mulainya? Maka sesembahan kita jangan dikasih angka. Ada yang mengatakan 3. No. Sesembahan kita bukan berangka 3, bukan berangka 1. Dia tidak terhitung. Tetapi dia kesatuan yang jamak. Itulah kalau mengenai sesembahan kita. Kalau memahami pemahaman Tritunggal, kita masuk ke dalam kristologi. Firman-Nya menjadi manusia. Ketika Yesus datang ke dunia ini, kita melihatnya ini sebelum ini, kita tidak tahu menjelaskan karena dia bukan dimensi kita. Ada dimensi yang namanya dimensi yang bukan kita capai. Yang tidak terkungkung oleh ruang, waktu, jarak, dan juga kata-kata. Tolong dimit Inko, tolong di dulu supaya tertib. Ya, sesembahan kita tidak terkungkung oleh ruang, waktu, jarak, dan bahasa. Ketika Yesus masuk ke dunia ini, datang ke dunia ini, firman-Nya masuk zona waktu kita, masuk ruang waktu dimensi kita. Dia mengatakan, aku keluar dari Bapa. Dia mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Itu masuk dalam dimensi kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, banyak orang yang menyerang iman kita setelah kenaikannya. Ada yang mengatakan, oh, Yesus adalah ciptaan, Yesus adalah malaikat terang, Yesus adalah bukan dari bagian Bapa, Yesus bukan Tuhan. Nah, serangan-serangan iman Kristen mula-mula, Bapak-bapak gereja melakukan konsili. Ingat, Bapak-bapak gereja dulu sering banget melakukan konsili. Gunanya apa? Membentengi umat Tuhan dari ajaran-ajaran yang membelokkan maksud Tuhan. Maka, terumuslah kata Tritunggal Maha Kudus. Paham? Hanya itu yang bisa kita jelaskan Tritunggal Maha Kudus karena terpapar oleh waktu kita. Masuk dimensi kita. Bukankah kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, Bapa dalam aku dalam Bapa, aku keluar dari Bapa, Roh Kudus akan kuutus. Kata-kata itu yang kita catatkan. Ingat, bahasa manusia juga terpapar oleh ruang dan waktu. Tuhan berfirman, oke, dia menggunakan bahasa manusia, bahasa yang kita pahami. Kita seperti anak kecil Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kita nggak mengerti maksud tujuan Tuhan. Kita nggak bisa memahami Tuhan secara sempurna. Nggak bisa. Siapa kita? Kalau kita berbicara kepada anak kecil, lalu anak 1 tahun, ya, kita ini depan Tuhan ini seperti anak kecil, anak 1 tahun, nggak mengerti apa-apa. Kalau kita mengatakan kepada anak kecil, hei anak kecil, Dede, ya ini adalah rumus Pitagoras, segala macam, oh tidak, dia nangis dia, nggak ngerti dia maksudnya. Maka kita seorang ayah kepada anak kecil, tang tung, dan dia ketawa. Itulah bahasa-bahasa anak kecil, bukan bahasa berat. Nah, itu sebabnya ketika masuk firman itu, masuk dimensi kita, itu juga terpapar oleh ruang dan waktu dan juga bahasa kita. Dia tidak terjelaskan. Dia hanya ingin bagaimana supaya bahasaku dipahami oleh manusia. Itulah luar biasa Tuhan kita. Dia masuk zona waktu kita. Dia masuk ke dimensi kita. Paham Bapak Ibu? Sehingga kita pahami maksud-maksud Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Sempurna bukan? Ingat, sesembahan kita adalah seperti roh, seperti udara, tak bisa dihitung. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, kita belajar namanya kristologi. Paham ya? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Si adiknya sudah turun ya, Pak Inko ya. Oke. Teman-teman ada yang mau sampaikan? Bapak Ustadz, Usman, Kakek? Oke. Di sini banyak yang mau naik ya. Shalom Bapak Isar Tolinga. Shalom, selamanya Tuhan memberkati. Izin aku menambahkan sedikit sahabat bos ya, CP yang baik hati. Saya selalu bersyukur dan teman-teman Kristen yang ada di muka bumi ini di bawah kolong langit. Sebab kami menyembah Tuhan yang hidup, Allah Bapa di surga. Amin. Yang kuasa dan mujizatnya
Sungguh dahsyat kasih kebaikannya, sangat luar biasa sekali. Itulah kan orang Kristen, pengikut Yesus. Maaf, sedikit saya tambahkan, Kristen konsep dogma doktrin Tritunggal. Itulah yang dibenarkan oleh Alkitab ketika dia menjadi pengajaran konsep dogma doktrin. Nah, tentang bagaimana Allah kami mengenalkan pribadinya dan mampu membuatnya dengan segala kuasanya. Allah Bapa mengutus firman, kecerdasan logika, menjadi manusia di muka bumi untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Sebab sudah jatuh ke dalam dosa. Kita orang Kristen sudah mendapatkan dosa warisan, dosa asal dari leluhur Adam dan Hawa, dan kita adalah keturunannya. Yesus Kristus sudah melakukan penebusan di dalam kayu salib dan menderita MATI untuk mengambil nyawanya kembali. Kematiannya adalah untuk turun ke dalam kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut, agar di hari penghakiman nanti, di hari kebangkitan nanti, Tuhan Yesus Kristus datang dan hadir ke bumi, memisahkan yang salah dan yang benar seturut dengan kehendak Allah Bapa. Nah, sekarang ketika itu sudah selesai pekerjaan Tuhan Yesus Kristus usai di muka bumi ini, maka bangkitlah Yesus Kristus penuh dengan tubuh kemuliaan. Disaksikan 500 orang, dikuduskan oleh Allah Bapa naik ke surga, sebab hanya orang kuduslah yang sampai ke dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Nah, sekarang sebagai analoginya, ketika ada orang-orang yang tenggelam di sebuah laut, dapatkah orang yang tenggelam itu menyelamatkan temannya yang tenggelam? Saya rasa tidak kepastian untuk bisa. Tetapi Yesus kami, Sang Mesias itu, Juru Selamat itu, kehadirannya memberikan kepastian. Tentang analogi laut tadi, yang tenggelam tadi adalah dosa. Yesus menyelamatkan kami dari dosa, memberitakan berita keselamatan, berita hukum kasih, berita kerajaan Allah Bapa di surga, dan berita akhir zaman. Nah, sekarang Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Firman dari Allah Bapa itu yang hadir, datang, lahir ke bumi di abad pertama, melakukan pekerjaan Allah. Yang terutama, yang terpenting adalah memulihkan hubungan baik kembali dengan Sang Bapa. Sebab di awal mula-mula, hubungan tidak ada lagi secara vertikal antara manusia dengan Allah Bapa itu sendiri. Yang kedua adalah menggantikan kemanusiaan Adam dan Hawa yang dibujuk rayu oleh godaan roh jahat, si iblis dan setan. Yesus memenangkan godaan itu dan tidak terbujuk rayu ketika Yesus dicobai. Kalau benar engkau anak Tuhan, kalau benar memang kamu anak Allah, loncatlah dulu ku tengok dirimu dari atas ke bawah ini di tanah gurun. Toh juga kok nanti malaikat-malaikat di surga akan menolongmu. Apa kata Yesus? Jangan cuai aku, berbaktilah kepada Allah, dan roh jahat setan iblis itu pun kabur. Nah, Yesus Kristus juga diberikan kuasa dan kepenguasaan di surga dan di bumi. Matius 8 ayat 17. Kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Luar biasa. Siapa yang memberikan? Allah Bapa di surga. Siapa yang menerima? Yesus Kristus. Dan menjadi penguasa atas segalanya. Dan segala sesuatu diciptakannya oleh firman daripada Allah. Yohanes 1 ayat 3. Yang terakhir adalah Roh Kudus yang daripada Allah, keluar daripada Allah, diberikan kuasa. Di Kejadian ayat 2 juga sudah dikatakan, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, bumi dan isinya, Roh Kudus yang daripada Allah melakukan pekerjaannya dan diberikan kuasa. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Ada juga di dalam Roma 8 ayat 24. Apa kata Yesus? Ayat 26, maaf ya, izin koreksi. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Puji Tuhan. Pedasnya kuasa daripada Roh Kudus itu
mendamaikan kita kepada Allah, memulihkan hubungan baik kepada Allah. Ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Yesaya 41 ayat 13, aku akan memberikan, aku di sini berusul kepada Allah, aku akan menolong engkau dan memberikan pertolongan kepada engkau dan akan memegang tangan kanan. Firman Tuhan, maka hadir kepada kita pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan yang selalu setia. Dan Roh Kudus itu sendirilah yang mendoakan kita kepada Sang Bapa dengan segala keluhan-keluhan dan pencobaan dan pergumulan persoalan yang kita alami. Artinya Sang Bapa Tuhan kita yang Esa. Markus 12 ayat 9, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Esa, untuk memahami kebagaimana Allah. Dari Allah kita yang Esa itu keluar daripadanya Sang Firman menjadi manusia, Yohanes 1:14, bersama-sama dengan keilahiannya, Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Dari Allah kita keluar daripadanya Roh Kudus. Tidak terlihat tapi kuasanya sungguh dahsyat dan diberikan kuasa menjadi penguasa atas surga dan bumi. Artinya 3 pribadi. Bisa dibedakan, bukan berbeda. Bisa dipisahkan, bukan terpisah. Satu dalam keilahian Allah kita yang Esa. Terima kasih host, lanjut. Oke, ya, sorry. Ya, makasih kawan-kawan ya. Oke, ada di sini juga ada Pak Prince. Halo Prince. Ya, shalom Bang Cepe. Shalom. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, shalom Pak Usman ya, Pak Haji. Ini Bang Cepe, tadi saya tuh tertarik banget tuh dalam pengajaran tentang penggenapan hukum Taurat ya. Nah, jadi saya juga melihat di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus itu bertemu dengan perempuan Samaria di dalam di sumur itu, gitu. Nah, itu kan banyak makna yang bisa saya ambil tuh. Jadi dikatakan ya, kamu tidak lagi berdoa di atas gunung ini, bukan juga di Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi artinya kebiasaan-kebiasaan ya yang biasa dilakukan oleh pemegang hukum Taurat itu ya. Jadi digenapi itu melalui pernyataan itu. Di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus itu bertemu dengan perempuan Samaria, saya tuh cukup kompleks. Nah, saya mau tanya sama Pak Kiai Haji Usman, kira-kira itu termasuk gak maksudnya pengertian dalam penggenapan hukum Taurat itu, Pak? Apa tadi? Iya, jadi saya tuh tertarik tadi mengenai tentang penggenapan hukum Taurat tadi. Kan Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat ya, Pak ya. Nah, lalu begini. Ketika Tuhan Yesus itu bertemu dengan perempuan seorang Samaria ya, bahkan seorang Samaria pun merasa enggan gitu, kok kamu Yahudi minta air daripada aku yang seorang Samaria gitu, yang secara adat keagamaan tuh kita berbeda, kok kamu mau gitu. Tapi kan Tuhan Yesus kan nggak melampaui batasan-batasan tradisi itu. Nah, itu termasuk dalam pengertian pemaknaan penggenapan hukum Taurat gak, Pak? Oh, enggak, itu justru ya Tuhan Yesus itu kan di dalam pengajaran yang dimaksud Yesus menggenapi hukum Taurat itu adalah bagaimana kita setelah kedatangan Yesus, kemudian dia sebagai korban yang sekali untuk selamanya, dan dia memenuhi semua unsur lima korban ya, yang korban bakaran, korban penebus dosa, korban penebus salah, korban kajian ya, itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya sendiri. Jadi tidak perlu lagi kita mengambil itu kan ketika ketemu di perempuan di Samaria. Jadi begini, ini harus dijelaskan. Samaria dengan Yerusalem ya itu berantem. Samaria itu bukan orang Yahudi, karena orang-orang Samaria itu sudah dikucilkan. Ketika Yesus berkata itu, dia sedang mengajari perempuan ini ya supaya tidak lagi melakukan apa yang dilakukan orang-orang Samaria. Orang Samaria itu punya bait suci sendiri di Gunung Gerizim. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya kan, ketika perempuan Samaria kan, sudah saatnya engkau akan menyembah Tuhan bukan lagi di gunung ini. Betul. Coba baca. Coba San Serapin tolong bukakan. Iya betul. Ya, jadi dikatakan ya, akan
dan sudah tiba saatnya. Ya kan? saatnya, betul. Iya, engkau bukan lagi menyembah Allah, menyembah Tuhan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Supaya apa? Karena Yerusalem dengan Samaria ini perang terus. Samaria itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah dikucilkan. Karena apa? Karena mereka sudah kawin campur dengan orang Goyim, dan itu paling dilarang di dalam hukum Taurat. Tidak boleh orang Yahudi kawin-mawin dengan orang di luar Yahudi. Maka orang Samaria dikucilkan, dipisahkan, dimusuhi. Jangan tinggal di Yerusalem lagi, tinggal sana di luar Yerusalem. Maka mereka tinggal di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim itu dari Yerusalem kira-kira kalau perjalanan bus itu 2 jam dari Yerusalem. Kalau zaman dulu itu dari Yerusalem ke Gunung Gerizim itu bisa jalan bisa 1 minggu, 2 minggu. Nah, ketika Tuhan Yesus di situ kan dia berkata, tiba saatnya ya kan, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak lagi perlu ritual-ritual itu. Paham nggak? Karena orang-orang Samaria juga melakukan ritual di Gunung Gerizim, di bait Allah mereka sendiri. Jadi ada 2 bait Allah, yaitu bait Allah orang Samaria di Gunung Gerizim dan bait Allah orang Yahudi di Yerusalem. Nah, itulah itu Yesus yang mempersatukan kembali Samaria dengan Yerusalem. Maka dikatakan di situ, saatnya engkau tidak akan menyembah di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Betul? Coba baca. Iya, betul, Ya. betul. Tidak juga di tempat ini dan tidak juga di Yerusalem. Jadi orang Yahudi yang di Yerusalem juga tidak merasa dia paling benar. Ada bait sucinya, sedangkan bait sucinya saja sudah diruntuhkan. Sudah tidak ada bait suci. Gitu loh. Jadi orang Samaria, orang Yahudi Yerusalem itu sama-sama menyembah dalam roh dan kebenaran, dan termasuk kita yang tadi seperti Bu Sofi katakan, kita adalah Yahudi yang dicangkokkan. Seluruh orang Kristen di dunia adalah Yahudi adopsi atau Yahudi yang dicangkokkan. Jadi kita masuk di dalam Yahudi yang di Yerusalem itu. Itu paham ya? Ya paham ya. Begini Beh, kira-kira begini Beh. Tradisi ritual ibadah mereka itu atau memang dibentuk oleh tradisi keagamaannya Beh? Itu semua itu di dalam tertulis di dalam Torah itu, ya, baik di Torah Sebe Alpeh dan Sebe Kitab, Torah lisan dan Torah tertulis. Nah, makanya tadi kalau bicara ini panjang lagi, ntar gue dimarahin sama yang sama si Habib nih. Habib kadang-kadang ada gendeng juga. Jadi lanjut PA. Apa mau dia lagi OTW? Iya, lanjut. Makanya deh kan. Jadi tradisi itu ritual doa itu diatur semua di dalam Taurat. Apa yang diatur? Mereka harus mengenakan talit. Tahu talit? Coba San Serapim tolong dibukakan, tunjukkan apa yang namanya talit. Harus pakai itu. Kerudung itu ya, Be? Ya, talit itu yang mereka pakai di kepalanya tuh. Oh iya. Yang kayak selendang itu talit namanya. Nah, kemudian talit itu harus bersisit. Sisit itu jumbai. Jumbai yang di punca di talit itu. Ingat nggak? Ketika seorang perempuan yang pendarahan, iya, memegang jumbainya itu ya? Iya, memegang jumbainya saja, memegang puncanya saja saya sudah sembuh. Kan Yesus pakai tali. Gitu. Betul apa betul? Yesus kan jalan kemana-mana yang di kepalanya itu selendang, yang turun ke bawah itu tali. Betul. Ya, talit itu harus saya punya sih, saya punya talitnya. Saya bisa tunjukkan. Tapi repot nanti. Jadi pakai itu ada jumbainya. Nah, itu diatur di dalam ya. Kemudian ini apa namanya mezuzah.
San Serapim. San Serapim juga jalan-jalan ke mall kayaknya. San, malah ngopi. Harus divisualkan supaya tahu orang. Nanti orang nggak akan bayar. Iya, San Serapim. Betul. Supaya tahu. Visual. Iya. San Serapimnya. Soalnya ada banyak, terus ada mikveh. Orang Yahudi itu harus ada mikveh, kolam pembasuhan, kolam tempat wudhu. Kalau Islam ada sisit, ada talit, ada tefilim, ada mezuzah, ada menorah. Itu semua diatur di hukum Taurat. Ada menorah yang 7 kaki diam itu. Ya. Nah, Pak Haji, mohon maaf, Pak Haji. Begini Pak Haji. Jadi artinya hukum tradisi mereka itu dibangun di atas hukum Taurat ya, Pak Haji ya? Iya, penjabaran. Okay. Penjabaran. Hukum Taurat kan cuma 10. Ya kan? Hukum Taurat kan cuma 10. Betul. Harus dibedakan hukum Taurat dengan kitab Taurat ya. Ya, harus dibedakan. Itulah hukum Taurat yang diterima Musa itu masuk di dalam Sebe'al Peh, Torah yang dilisankan, kemudian dijadikan sebagai kitab, ditulis oleh Musa. Itu kan Torah itu ditulis oleh jari apinya Allah di Gunung Sinai. Kemudian Musa membacakan itu, diucapkan secara oral kepada bangsa Israel. Baru ditulis lagi oleh Musa di dalam Taurat. Nah, 10 Taurat itu, 10 hukum Taurat itu dikupas, dijelaskan per hukum itu. Contoh, di dalam 613 misvot itu, di dalam 613 misvot, di dalam tidak boleh menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Betul atau betul? Ya kan? Ya. Nah, itu diatur dalam 10 misvot. Di dalam 10 aturan tentang itu saja. Di dalam misvot yang pertama sampai misvot yang ke-10. Nah, misvot yang pertama itu mencantumkan tentang mengetahui keberadaan eksistensi Allah atau YHWH itu, seperti yang tertulis di Keluaran 20 ayat 2. Jadi dari 10 misvot itu lagi dipecah lagi, diurai lagi. Misvot yang pertama harus begini, misvot yang kedua harus begini, misvot yang ketiga harus begini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Contoh misvot pertama itu orang Yahudi harus mengetahui keberadaan eksistensi Elohim, Adonai, Hashem itu. Seperti tertulis di Keluaran 20 di dalam aturan yang pertama, di dalam misvot yang pertama, yaitu 10 hukum tentang hukum yang pertama. Paham nggak? Nggak paham kan? Hukum yang pertama, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu diurai jadi 10 hukum. Dari 10 hukum diurai lagi, hukum yang pertama begini. Ruwet. Misvot yang kedua, tidak boleh memiliki pandangan atau tidak boleh berpikir bahwa ada ilah lain selain YHWH. Itu tertulis di Keluaran 20 ayat 3. Kemudian hukum yang ketiga, tidak menghujat nama Elohim, tidak menghujat nama YHWH. YHWH tidak boleh dilafalkan. Jadi orang yang mengatakan Yahweh itu namanya sudah menghujat Elohim. Itu disebut lason hara. Kalau orang Yahudi, kalau kita di depan orang Yahudi, YHWH kita sebut Yahweh, ditempelin kita. Sampai di depan orang Yahudi, ditendang kita. Tidak menghujat Elohim, tidak menghujat YHWH. Ya, dengan melafalkan tetragrammaton itu, 4 huruf suci yang tidak boleh dibunyikan.
Maka orang Yahudi ketika ketemu Yod Hei Vav Hei, mereka tidak akan pernah menyebutkan. Mereka menyebut dengan Adonai atau Hashem. Maka di semanya orang Yahudi dikatakan Sema Yisrael Adonai, padahal itu tertulisnya Sema Yisrael YHWH. Tapi mereka mengatakan Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu hukum yang ketiga. Tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Tidak boleh ditambah-tambahin. Yahweh, Yahwah, Yehuwa, tidak boleh. Ya, mereka saja tidak berani menyebutkan. Yang keempat, menguduskan nama Elohim itu. Imamat 22 ayat 3. Yang kelima, tidak boleh menajiskan nama Yod Hei Vav Hei Hashem itu, Adonai. Imamat 22, tadi Imamat 22 ayat 3 dan ini Imamat 22 ayat 32. Misfot yang keenam, harus orang Yahudi setiap saat menyebutkan Shema. Harus mengumandangkan Shema itu. Shema itu adalah sahadatnya orang Yahudi. Ya, mengetahui bahwa Allah itu Esa, yaitu satu kesatuan. Catat nih. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Echad itu adalah satu kesatuan yang lengkap dan sempurna dari Tuhan YHWH itu sendiri. Bukan satu sebiji seperti batu. Kalau batu satu sebiji, tetapi kalau Echad atau Ahad itu satu kesatuan yang lengkap. Itu di Ulangan 6 ayat 4, yaitu Sema Yisrael. Misfot yang ketujuh, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Inilah yang diambil oleh Tuhan Yesus sebagai hukum kasih. Mengasihi itulah Tuhan Allahmu, Ulangan 6 ayat 5, dengan segenap hatimu. Misfot yang ke-8, takut akan Tuhan dan dengar-dengaran akan Tuhan. Ulangan 6 ayat 13. Misfot yang ke-9, ini kalau saya jelasin sampai 613, minggu depan baru selesai. Saya bacain yang 10 saja. Misfot yang ke-8, misfot yang ke-9, tidak mencobai Tuhan Allahmu. Tidak mencobai YHWH. Ulangan 6 ayat 16. Misfot yang ke-10 juga termasuk tidak mencobai Allah. Nah, misfot yang pertama diurai lagi. Ya, misfot yang pertama mengetahui keberadaan eksistensial Elohim, Keluaran 20 ayat 2. Anoki YHWH, Anoki Adonai Eloheika Aser Hotseticha Me'eretz Misraim Mibeet Afadim. Itu pertama, harus laksanakan ini. Keluaran 20 ayat 2 di dalam misfot yang pertama, yaitu mengetahui keberadaan eksistensi Elohim. Yang kedua, yaitu Keluaran 20 ayat 3. Ya. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Tidak, jangan ada Allah lain di hadapanku. Udah, situ dulu lah, ntar sampai sore. Cukup itu ya, apalagi? Ya cukup ya, jelas. Ya, jadi begini ya. Jadi artinya hukum tradisi itu dibangun dari butiran-butiran dari hukum Taurat ya. Jadi artinya 10 hukum perintah Allah itu ya, 10 hukum perintah Allah itu sehingga diuraikan menjadi 613 misfot tadi. Ya begini ya, Be ya. Kayak istilahnya Pancasila nih, Be. Sila Pancasila itu kan ada 5 ya. Tetapi di setiap silanya itu memiliki butir-butir dan itu banyak. Iya. Gitu. Harap diketahui. Ya, harap diketahui. Pancasila mengambil dari situ. Lihat sejarahnya, nanti saya buka. Pancasila justru mengambil dari situ. Oke, lanjut. Iya, jadi kalau Pancasila itu kan saya juga jujur kemarin saya masih bingung gini. Tertulis itu 10 hukum, ya tertulis itu 10 hukum perintah Allah.
Tetapi kok bisa ada 613 misvote ini dari mana? Oh, ternyata dia satu hukum yang tertulis itu kan, gitu. Jadi butiran-butiran itu ini ya yang dijadikan tradisi ya, tradisi hukum yang berlaku di dalam bangsanya itu ya, itu dibangun di atas hukum Taurat itu ya, berdasarkan butiran-butiran dari 10 hukum perintah Allah itu ya. Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih, Be. Oke. Ya, luar biasa ya. Oke. Berikutnya, ini banyak banget ini yang mau bergabung. Ya. Halo, Mariori 1. San Serapim ngopi. Maksud saya tadi, CP tolong bisa bukakan biar tahu apa itu talit, apa itu mikveh, tempat wudunya orang Yahudi, apa itu mezuzah, apa itu sisit, apa itu tefilim, apa itu kipa yang kau dapat dari Israel. Kau kan udah ke Israel, kau udah punya kan? Ya. Tunjukin dulu kipa kau kayak apa, coba tunjukin supaya tahu. Jangan, itu nanti harus pakai. Ada orang Yahudi di bawah, nanti marah nanti dia. Jangan. Yahudi KW. Ya, ada Yahudi KW di bawah, nanti marah dia. Apa kau katanya? Kau itu ada kan itu kan? Yahudi KW-KW-an gitu. Iya. Oke, halo, Mariori 1. Mariori 2. Mariori 3. Oke, ya turunkan ya Ibu Mariori. Oke. Berikutnya Pak Gabriel. Halo Pak Gabriel. Halo, salam. Shalom, ya silakan Pak Gabriel. Ya, terima kasih Bang Hos. Sama-sama Pak. Salam Pak Ustadz Utsman, Kiai Haji Utsman. Salam. Shalom alaikum besim Yesus Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Be, dicari Pak Bom, Be. Ya biarin aja. Dia saya di situ lagi ngomong jelasin dipotong terus. Udah biar dia aja. Oke, iya. Ada lagi Daniel hanya ngewaro-waroin berita tukar yang lain ya. Lagi tanya sama Ibu Sofiati nih, bosku. Oh, siap. Iya. Oke, silakan Gabriel. Boleh, silakan Gabriel. Iya, jadi saya di sini mau bertanya Pak Utsman, Pak Kiai sama Bang Hos. Kemarin ini sempat kami berdiskusi dengan teman Kristen juga di Komal yang lain tentang keberadaan atau kebagaimanahan Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Jadi menurut dia, saya merujuk kepada penglihatan Stefanus dan Daniel bahwa Allah itu berwujud, ada wujudnya. Dan juga dia merujuk kepada pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dia memiliki suara dan dia berasumsi, bernarasi bahwa itu di Allah Bapa itu mempunyai mulut. Nah, itu yang saya mau pertanyakan di sini kepada bapak-bapak dan orang-orang tua saya yang ada di sini, supaya ini bisa kita temukan. Saya tidak menyalahkan teman itu, cuman saya mau meminta pandangan-pandangan dari teman-teman yang di sini, khususnya Pak Kiai, Ibu Sofi dan Bang Hos. Silakan Bang Hos. Iya, oke. Mari kita pahami bahasa manusia. Kalau dikatakan menulis, pasti pakai tangan. Kalau pakai mulut, bukan menulis. Betul. Iya. Jadi semua itu terpapar karena masuk dimensi manusia. Bahasa manusia terpapar. Ketika Tuhan Allah mengatakan bahwasanya dia menulis dengan jarinya, apakah Bapak kita punya jari-jari? Tentu ya, tidak. Betul. Nah, jadi paparan kata-kata manusia ini jangan menjadi sesuatu mewujudkan dia berbentuk manusia. Bapak kita itu tidak terlihat. Lihat perkataan Tuhan Yesus. Bapa tidak bisa kamu lihat dan suaranya pun tidak kamu dengar. Ya. Dalam Yohanes 5 ayat 19 itu, iya, 19 sampai ke bawah itu 30 benar, 30 berapa itu saya lupa. 37, nanti Bapak bisa melihat 37 benar. Iya, nah, itu sudah paten. Iya, itu sudah paten pernyataan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa sangkal itu. Nah, jadi yang terpapar kata-kata kita jangan menjadi mewujudkan sesuatu karena bahasa manusia. Paham ya? Nah, ketika ada suara dari surga, ingat, ketika ada orang berbicara pasti dari mulut. Ya, kita berbicara dari mulut. Nah, bukan berarti Bapak itu ketika ada suara surga dia pakai mulut. Gitu loh. Terlalu receh lah pemahaman orang ketika dia mewujudkan sesuatu yang hal misteri. Gitu loh kira-kira. Betul. Melalui penampakan Daniel, dia ada orang tua yang berambut putih, itu adalah suatu penglihatan yang artinya aku itu ada, gitu loh.
Kalau Daniel tidak melihat itu, berarti apa yang dilihat dia? Tidak ada, sesuatu yang tidak ada. Justru karena aja wujudnya sesuatu yang dilihat dia melalui mimpi dia ada pria tua, bukan berarti Tuhan kita itu adalah seperti laki-laki, bukan? Iya, tetapi itu betul. menunjukkan sesuatu. Aku adalah ada. Itu makna mimpi Daniel. Iya, Aku jadi ada. begini, Silakan. jadi begini Bang Hos. Ya, kami sudah memaparkan juga, artinya dengan ayat-ayat, dengan pengertian-pengertian. Tapi ya itulah. Cuman saya di sini mau Teman terkasih, hati-hati dalam menarasikan mengenai perhitungan matang. Jangan langsung kita berasumsi ataupun bernarasi sesuatu yang belum matang. Artinya, dari kata-kata dia kita bisa tahu ini orang Kristen yang belum matang pemahaman Tritunggalnya. betul, Gitu betul, loh. betul, betul. Jadi itu sesuatu yang perlu belajar lagi. Mungkin kalau kita hadir di situ untuk memaparkan, kalau dia terima, ya puji Tuhan. Kalau dia tidak terima, biarkanlah dia dengan pemahamannya dia sendiri. Iya. Ya, karena kalau pemahaman Tritunggal gagal, nanti bisa menjadinya oneness. Kalau pemahaman Tritunggal nggak paham, menjadi saksi Yehova. Kalau Iya. pemahaman Tritunggal nggak paham juga, bisa menjadi Triteos. Hati-hati untuk hal ini. Iya. Kiranya kita mendapatkan pengajar-pengajar baik dari pengajar-pengajar TikTok. Hati-hati teman-teman memilih guru untuk mengajarkan mengenai Tritunggal ya. Tuhan memberkati Bapak. Betul, betul. Amin. Terima kasih Bang Hos, terima kasih. Iya, lanjut. Iya. Halo, ada lagi teman-teman? Iya, satu lagi Bang Hos. Ini Silakan. kalau pandangan Bang Hos sendiri, Allah atau Bapa itu apakah dia proper name atau generic name? Iya, tolong Pak Lidara, tolong Pak, aku agak bersih sini Pak. Pak Lidara. Tolong dong sebentar. Aku Ya, lagi berkendara, aku lagi berkendara. Ada musik sebentar. Mohon Pak Lidara, mohon. Babe. Ibu Sofi mungkin bisa Iya, yang membantu saya. pelajaran ini, Babe. Apung. Masa di Pak Bombom. Opung, Babe. Halo, Pung. Opung mungkin bisa bantu jawab Opung. Ya mungkin. Oke. Bapak itu bukan nama pribadi, Pak. Itu adalah gelar. Paham ya? Gelar yang memiliki pribadi, tetapi itu bukan nama pribadi. Ya. Bapak itu adalah gelar, tetapi itu adalah pribadi. Dari mana kita tahu? Dari perkataan Tuhan Yesus. Bapak memiliki hidup, anak juga demikian. Ya? Jadi Ya. itu adalah pribadi. Gitu kira-kira. Tapi itu bukan nama pribadinya. Itu semua gelar kok. Ya? Berarti Kenapa dia- dikatakan Bapak? Ya. Kenapa bukan emak? Kenapa bukan tante? Kenapa Bapak? Karena sesembahan kita itu diibaratkan dengan kayak ayah kita di rumah. Ayah kita di rumah itu kan sesuatu pelindung kita, Pemimpin kekuatan. Iya. Jadi persembahan kita itu seperti itu dikatakan. Pelindung kita. Gitu loh. Itu nggak ada gendernya, feminim atau dia itu laki-laki atau perempuan, nggak ada bergender sesembahan kita itu. Ya, tetapi dilukiskan seperti Bapak yang itu kita miliki, Bapak di rumah, pelindung kita, kekuatan kita. Terima Ya, kasih bukan Bang Hos. emak-emak. Ya, emak-emak kan Kenapa? lembek gitu. Kenapa saya menanyakan ini? Karena kemarin itu ada juga yang berpikir, ini kita mau meluruskan supaya kita sepakat bahwa ada juga yang memahami bahwa Bapak itu bergender. Nah, itu kita harus luruskan, itu maksud saya. Ternyata kita punya pendapat sama. Terima kasih Bang Hos. Iya, sama-sama Bapak. Alkitab juga kalau kita lihat itunya kemana dia pergi? Ke kata mana? Ada itu kamusnya itu. Iya. Itu bukan feminim ataupun bukan ini, ya. Iya. Itulah Bapak kita, sesembahan kita. Oke, terima kasih. Lanjut Bro Daniel. Lanjut Bro Ya, Daniel. izin, Bos, ya. Silakan, Tadi saya baru masuk ya. Tadi saya di luar makanya saya nggak dengar. Kalau saya mau bertanya Bang Zap ya, CP ketawa Sebentar. Saya nyimak aja, mau nambah ilmu aja saya Pak. Iya, sama. Tadi yang disampaikan oleh sahabat kita CP sudah bagus dan itu adalah kebenaran dan dibenarkan Alkitab. Betul saya tersesat. Karena apa ya? Iya, nanti salah mencebarkan, waduh. Jadinya banyak yang korban. Makanya saya harus banyak belajar. Sama. Ini Pak Daniel yang bawa otak itu ya? Iya. Oh. Ya. Bang Itzar mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi jawaban pertanyaan kamu tadi kan ada di dalam Keluaran 7 ayat 1 dan 2. Bukan nama pribadi tetapi gelar. Apa kata firman Tuhan? Berfirmanlah Tuhan, huruf besar semua, nanti tolong dibaca kembali. Merujuk kepada Berapa Pak? Maaf, Keluaran berapa? Keluaran 7 ayat 1 dan 2 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku huruf besar berujuk kepada Allah Bapa di surga. Aku mengangkat engkau sebagai Allah
bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Artinya Allah itu adalah gelar yang disematkan kepadanya menjadi nama. Sesederhana itu teman ya. Itu dari saya host. Lanjut. Oke, iya. Oke Pak ya, ada lagi Pak? Iya, lanjut yang lain. Oke, yang lain. Oke teman-teman, karena banyaknya ini yang mau naik ya, bisa kita bergeser dulu teman-teman. Yang mau diganti bangkunya silakan. Ya Bang JP, aku izin turun ya. Thank you ya semua ya. Shalom teman-teman. Shalom semua. Shalom Pak Prince Malawi. Iya. Badwin ya, Prince Badwin Malawi. Prince Badwin. Sorry. Iya, terima kasih telah bergabung. Tuhan berkati ya. Mari kita naikin berikut ini. Oke. Banyak sekali yang mau naik satu-satu ya teman-teman ya. Oke, shalom. Halo, Bapak Harka. Halo, Bapak Harka. Ya, shalom. Shalom, ya silakan. Oke, baik. Bang host, semuanya aku izin bertanya mengenai tentang Daud dan Goliat. Bentar aku buka Alkitab dulu. Ya, ketika aku baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 2 itu kan Goliat itu dibunuh oleh Daud di lembah Terbantin. Bentar aku baca ya. 1 Samuel 17 ayat 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah
karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi-bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan. Dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.